wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi tentang taharah. Jadi kita sebagai umat muslim itu pasti mempunyai kewajiban untuk sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, otomatis kita sebelumnya harus bersuci. Jadi kita perlu mempelajari tentang bersuci atau taharah, karena itu merupakan suatu hal yang dasar dan sangatlah penting. Ketika taharah yang kita laksanakan tidak sesuai dengan syariat agama, maka otomatis taharah kita itu tidak sah. Jika taharah kita itu tidak sah, maka otomatis sholat yang kita laksanakan juga tidak sah. Jika sholat yang kita laksanakan itu tidak sah, maka otomatis ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sangat penting untuk mempelajari tentang taharah. Baiklah teman-teman, kita bersemangat dalam mempelajari bab taharah ini. Semangat ya. Apa sih taharah itu? Ada yang tahu? Taharah. Apa itu taharah? Taharah. Ya. Taharah itu adalah mensucikan diri kita itu dari hadas maupun najis. Hadas, ada yang tahu apa itu hadas? Ya. Hadas adalah kondisi di mana kita itu tidak suci dan menyebabkan terhalangnya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian najis. Apa itu najis? Ada yang tahu? Ya. Najis adalah suatu kotoran yang menyebabkan kita untuk terhalangnya melaksanakan ibadah, itu namanya najis. Jadi perbedaan antara hadas dan najis itu adalah ketika hadas itu adalah keadaan atau kondisi, tapi jika najis itu adalah sebuah kotoran. Iya, sebuah kotoran. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan materi tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Air itu ada 7. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu dapat digunakan untuk bersuci dan mensucikan, karena air hujan itu langsung turun dari langit. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua itu adalah air sumur. Ya, betul sekali, air sumur. Air sumur itu dapat digunakan untuk bersuci, karena air sumur itu bersumber dari bumi. Yang kedua adalah air sungai. Ya, betul sekali. Air sungai itu dapat digunakan untuk bersuci juga. Yang keempat adalah air, ya betul sekali, yang keempat adalah air laut. Walaupun rasanya air laut itu asin, tapi dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kelima itu adalah air mata air. Ya, air mata air itu dapat digunakan untuk bersuci, karena air mata air itu bersumber langsung dari bumi. Yang keenam adalah air es atau air salju. Walaupun air es atau air salju itu dingin sekali, itu dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketujuh adalah air, ya betul sekali, yang ketujuh adalah
embun. Air embun itu dapat digunakan untuk bersuci juga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Ya, hadas. Hadas itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Hadas itu ada berapa? Dua. Hadas itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya adalah ketika kita buang air kecil atau ketika kita membuang air besar, itu namanya hadas kecil. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan berwudu. Dengan berwudu, kita dapat mensucikannya dengan berwudu. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu adalah seperti misalnya ya, itu adalah seperti haid, nifas, itu termasuk hadas besar. Selain itu juga ada, yaitu ketika kita habis jima, itu termasuk hadas besar. Lalu bagaimana sih cara mensucikannya hadas besar itu? Ada yang tahu? Ya, hadas besar itu mensucikan itu dengan mandi besar, itu hadas besar. Kemudian beristinja. Ada yang tahu beristinja itu apa? Ya, beristinja itu adalah cewek. Tahu cewek kan? Ya, cewek. Jadi cewek itu adalah membersihkan kotoran ketika kita setelah selesai buang air besar maupun air kecil. Iya. Kemudian di sini Ibu juga membahas tentang alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 3. Yang pertama adalah air, ya sekali air. Jadi kita bersuci itu bisa menggunakan dengan air. Contohnya ketika kita berwudu, kemudian ketika kita mandi besar, itu dapat menggunakan air. Ketika kita beristinja pun juga kita dapat menggunakan air. Kemudian yang kedua adalah alatnya adalah batu. Jadi batu ini digunakan ketika beristinja. Jadi ketika kita berada di hutan, kemudian tidak ada air, kita dapat menggunakan batu. Batu ini juga mempunyai syarat, yaitu 3 batu ketika beristinja. Ketika tidak ada 3 batu, itu boleh menggunakan 1 batu asalkan mempunyai 3 sisi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan debu. Jadi debu ini digunakan ketika tayamum. Ketika kita tidak ada air, kemudian ketika kita mempunyai sakit atau luka yang menyebabkan sakit atau luka itu ketika terkena air itu tambah parah, maka kita boleh menggunakan dengan tayamum, dengan debu. Ya, seperti itu. Ada yang dipertanyakan sampai di sini? Alhamdulillah jika tidak ada. Jadi najis itu dapat dibagi menjadi 3. Jadi 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Ada yang tahu apa itu najis mughalladhah? Ya. Najis mughalladhah itu adalah najis yang berat, yaitu najisnya anjing maupun babi ataupun peranakannya antara anjing maupun babi. Lalu ketika kita terkena darah atau air liurnya anjing ataupun babi, maka itu termasuk najis mughalladhah. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkannya menggunakan air 7 kali. Salah satu dari 7 kali ini menggunakan 1 kali menggunakan tanah yang suci. Ya. Kemudian yang kedua adalah najis muhaffafah. Apa itu najis muhaffafah? Ada yang tahu?
najis muhafafah adalah najis yang paling ringan, yaitu air kencingnya bagi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, itu termasuk najis muhafafah. Kemudian bagaimana sih cara mensucikannya? Yaitu dengan menyipratkan najis itu sampai hilang najisnya. Yang ketiga adalah najis apa selain najis mubalaghah dan muhafafah? Ya, betul sekali, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis yang sedang. Jadi najis di antara najis muhafafah dan mubalaghah. Najis mutawassithah ini seperti contohnya adalah kotoran hewan, arak, darah, nanah, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ya, betul, muntah-muntahan itu juga termasuk najis mutawassithah. Lalu, bagaimana sih caranya kita untuk mensucikan najis mutawassithah? Ada yang tahu? Ya, mensucikannya itu yaitu dengan membersihkan najis itu sampai hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Sampai pembagian najis ini sudah paham? Alhamdulillah. Jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang toharoh. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah toharoh itu merupakan sesuatu yang penting, karena sebelum kita melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya, tentu kita akan melaksanakan toharoh terlebih dahulu. Jadi bab toharoh ini sangatlah penting bagi kita seorang muslim. Maka kita wajib mengetahui tentang bab toharoh ini. Maka Ibu akan memberikan PR untuk anak-anak. Jadi di sini anak-anak pekerjaan rumahnya adalah membuat ringkasan dari apa yang Ibu jelaskan tadi tentang toharoh. Sampai di sini cukup jelas? Alhamdulillah jika sudah jelas. Ya, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu dalam menjelaskan kurang memahamkan anak-anak semua, Ibu minta maaf sebesar-besarnya, ya. Jadi sampai di sini perjumpaan pada pagi hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum